hanya melakukan proses penegakan hukumnya. Seandainya beliau mau minta maafkan, itu kan urusan di luar dari proses penegakan hukum. Kami aparat penegak hukum tidak akan ikut campur terhadap hal itu. Sebelum dibebaskan, kami sempat menemui Muhammad Arsyad di jeruji besi penjara Mabes Polri. Saat itu, Arsyad sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi. Edit-editan saling menjatuhkan antara dua calon presiden dan calon wakil presiden. Kehidupan dia bagaimana, kan orang ini yang kan harus begini kasih seorang kaya. Saya nggak mau seperti itu. Saya bisa melakukan itu dia. Sekarang kalau orang seperti itu mau bagaimana? Kalau orang yang main kan nggak tahu bahwa dia itu orang beruang aja. Biasa turun ke tengah malam. Apa yang saya katakan di Begadang saya komentar di Facebook saya. Anak-anak saya jangan tidur, takut dia gantung diri atau pingsan. Coba kalau orang itu bisa aja. Saya tidur di kasur di sini. Postingan sesama dua kubu. Ngomong. Main kata-kataan saling Sakit. Cuma dia nggak mau tanya mana. Ya, itu makanya ibu gua nama bapak insya Allah. Jangan seperti saya bertanggung jawab. Sakitnya aja ya saya. Pasal Undang-Undang ITE termasuk pasal 27 ayat 3 sebenarnya itu kalau mau. Kami menduga kuat bahwa ini terjadi tindak pidana pornografi, sehingga kami melakukan berupa penangkapan terhadap tersangka MH. Untuk Pak Presiden, Pak Joko Widodo, saya minta maaf atas kelakuan saya. Saya sangat menyesal sekali. Kasus ditangkapnya Muhammad Arsyad si penjual sate bermula dari laporan Henry Yoso Diningrat, salah satu anggota tim pemenangan Presiden Jokowi JK. Saat itu, tim pemenangan pemilu menemukan gambar seronok Jokowi di akun Facebook milik Muhammad Arsyad. Ini sudah keterlaluan dan laporkan, itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah mendapatkan kiriman gambar-gambar seperti itu. Karena kita sama-sama tahu lah bagaimana sibuknya kita, kami dari tim hukum pada saat itu menangani berbagai persoalan hukum ya. Jadi bagi saya baru pertama menerima gambar seperti itu. Kalau ada 100, mungkin 100 sudah saya laporkan. Kami menduga kuat bahwa ini terjadi tindak pidana pornografi, karena dari bukti-bukti yang kami kumpulkan itu dalam Facebook tersebut adalah gambar-gambar pornografi, sehingga kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka MA. Pasal yang kami kenakan adalah Undang-Undang Pornografi, di mana ancaman hukumannya itu adalah 14 tahun penjara. Jika dilihat, peristiwa yang menimpa Muhammad Arsyad cukup memprihatinkan. Pengamat sosial Devi Rahmawati mengungkapkan, Arsyad hanyalah korban dari pihak-pihak yang selama masa kampanye terus beradu membela masing-masing kandidat. Nah, ini kan terjadi sebenarnya sebelum beliau menjadi presiden. Jadi kalau ini dikaitkan dengan upaya penghinaan terhadap lambang negara, menurut hemat saya menjadi tidak pas terkait waktunya. Banyak orang yang sepakat ini salah, tapi tadi ketika diresponnya dengan sangat berlebihan, yaitu hukuman badan berupa penjara, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Jadi bukan orang tidak percaya terhadap sang pemimpin, tapi orang merasa ini salah sasaran, dalam artian salah cara untuk menghukum atau mendidik orang yang melakukan kesalahan ini. Memang filosofinya hukum adalah pada saat dia diundangkan dianggap semua orang tahu. Semua harus mengerti hukum. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan kita tidak mau mengamini itu. Tapi kalau kita lihat secara konteks Indonesia, tidak semua orang cukup memiliki kemampuan berinformasi. Tidak semua orang memiliki akses atas informasi. Sehingga kalau hukum, memang hukum seharusnya hitam putih ya. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak.
Tapi pada saat penjabarannya di lapangan, ini yang kemudian bisa rentan disalahgunakan, bisa rentan kemudian memakan korban, dalam tanda kutip itu tadi. Jadi ini yang kemudian sebenarnya Undang-Undang ITE sendiri yang cukup mengkhawatirkan, khususnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut. Pasal Undang-Undang ITE termasuk pasal 27 ayat 3 sebenarnya itu kalau mau apakah bisa kena apa enggak, ya bisa kena. Dia bisa dijerat dengan itu. Pertanyaannya, apakah pasal bom nuklir ini mau dipakai untuk menghantam semut? Gitu kan? Jejaring sosial Facebook memang kerap menimbulkan persoalan pada penggunanya. Bukan cuma Muhammad Arsyad, di Siak Riau, 3 orang siswa dikeluarkan dari sekolah hanya gara-gara mengkritik guru lewat status di Facebook. Mereka adalah RDP, WDS, dan TM yang tercatat sebagai siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Bunga Raya Siak Riau. Pihak sekolah yang kemudian tidak terima atas kritikan lewat Facebook ini langsung mengambil keputusan untuk mengeluarkan ketiganya. Sebenarnya sih kalau masalah tersinggung ya, tapi namanya dunia pendidikan, tentu ada hal-hal yang memang harus kita aturkan. Memang terasa sakit, tapi harus kita jalankan. Sebenarnya dari awalnya status sampai ya sampai komentar yang lain kan. Itu kan menurut penafsiran Pak Nasir. Jadi kalau menurut saya itu bukan, saya bilang itulah Pak namanya anak-anak dia mengungkap kekecewaan atau dia mengkritik gitu. Cuma dengan bahasa yang mungkin bahasa-bahasa yang mungkin kita sama-sama kita lihat di Facebook lah gitu. Belajar dari kasus ini, sudah seharusnya kita waspada jika ingin mengekspresikan perasaan kita lewat media sosial. Jangan sampai karena lalai kita malah masuk bui karena terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.